Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Masih dalam suasana Natal. Saat ini saya mengucapkan selamat hari Natal, damai dan sukacita, serta anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan setiap saudara. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami melalui setiap keadaan. Oleh karena kekuatan-Mu lah kami sanggup dan dimampukan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 143. Saya akan membaca Mazmur 143 ayat 1-2. Tertulis demikian. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta bernama A.G. Gordon berjumpa dengan seorang anak kecil yang membawa sebuah sangkar dengan beberapa ekor burung di dalamnya yang ia tangkap di ladang. Sang pendeta menawarkan sejumlah uang untuk membeli burung-burung itu beserta dengan sangkarnya. Anak kecil itu heran mengapa sang pendeta itu mau membelinya, padahal burung-burung itu tidak bisa berkicau merdu. Pendeta Gordon kemudian melepaskan burung-burung itu kembali ke alam bebas. Pada hari Minggunya, ia menyampaikan pesan firman Tuhan dalam khotbahnya, menggunakan ilustrasi tentang burung-burung dalam sangkar itu yang tidak bisa berkicau, tapi tetap dibelinya dan kemudian dilepaskan dari kurungan. Ibarat seperti itulah Tuhan membeli setiap manusia dengan darah-Nya. Walaupun tidak ada orang yang layak, tapi Ia menebus setiap orang dari penjara dosa dan dari kematian karena kasih-Nya. Kalau saja Tuhan senang hitung-hitungan dan berperkara dengan kita dan menimbang-nimbang kelayakan kita, maka tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Pula Tuhan tidak akan datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menebus kita dari penghukuman akibat dosa. Kita patut bersyukur karena Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita, tapi Ia mengampuni dan menebus kita dengan darah-Nya yang suci, agar kita memiliki kemenangan atas dosa dan terbebas dari hukuman kebinasaan selama-lamanya. Mazmur 143 ini merupakan sebuah doa dari pemazmur yang memohon Tuhan untuk memberikan kelepasan dari para musuhnya, yang pada konteksnya dalam pasal ini diperkirakan adalah putra Daud sendiri yang bernama Absalom. Di dalam doa permohonan ini terkandung kebenaran demi kebenaran mengenai kondisi kita di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah mengenai keadaan kita yang berdosa, yang kalau saja Tuhan memperhitungkan hal itu, maka kita tidak akan luput dari penghukumannya. Tertulis di ayat 2, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Ini selaras dengan apa yang dikatakan dalam Roma 3 ayat yang ke-10, bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan di ayat yang kedua, pemazmur memohon agar Tuhan tidak berperkara dengan dirinya, sebab ia sadar jika itu dilakukan Tuhan, maka pemazmur tidak akan selamat. Di malam ini, kita mengingat kembali akan kasih Tuhan melalui kedatangan-Nya ke dunia. Hari Natal adalah hari di mana kasih Tuhan dinyatakan dengan nyata. Kedatangan-Nya disebabkan karena Ia mau menjangkau, membebaskan, dan membawa kita kembali dalam persekutuan yang erat dengannya, yang diikat dalam perjanjian oleh darah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur dengan hati yang sungguh, mengingat akan kasih Tuhan. Ia tidak berperkara dengan kita, Ia tidak hitung-hitungan,
tapi Ia datang karena kasih-Nya, dan Ia mau mengampuni serta menebus kita. Dalam Lukas 19 ayat 20 dikatakan bahwa Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Sungguh ajaib kasih Tuhan yang telah Ia tunjukkan. Setiap kali kita mengingat Natal, kita ingat akan kasih Tuhan. Natal pada hakikatnya bukan hanya di bulan Desember saja, tapi kita bisa tetap mensyukuri dan merayakan kedatangannya setiap hari dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang peduli dan mengasihi kami, yang tidak mau kami hilang dan binasa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Engkau tidak memperhitungkan dosa kesalahan kami. Engkau tidak melihat kami layak atau tidak, tapi Engkau datang karena kasih-Mu, dan Engkau mau menyelamatkan kami. Kalau saja Engkau berperkara ya Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan apa yang kami buat, maka tidak ada dari kami yang luput. Kami semua akan binasa dan terhilang selamanya. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Kami bersyukur oleh karena kedatangan-Mu yang telah menjangkau dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, dan tuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Biarlah kuasa kasih-Mu melingkupi kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan yang kami alami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, yang sakit mengalami kesembuhan, yang terikat mengalami kelepasan, yang sedang susah mendapatkan penghiburan dan sukacita, dan yang sedang dalam pergumulan mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.